Pada mulanya Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang suci. Pada mulanya Allah menciptakan saya dan kamu itu untuk tujuan yang mulia. Mengapa Allah menciptakan manusia di bumi ini? Ada yang mengatakan agar ada yang menyembah Dia. Tapi suara kidung Trisuci, kerubim dan juga serafim itu tidak membuat Allah membutuhkan manusia hanya untuk menyembah Dia. Kalau ada yang mengatakan Allah menciptakan manusia untuk memperbudak manusia, maka itu adalah suatu kesalahan. Lalu apa tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah? Apakah Anda pernah bertanya mengapa Anda ada di dunia ini? Apakah Anda pernah bertanya mengapa saya dilahirkan di dunia ini? Mengapa saya sampai ada? Mengapa orang tua saya ada? Mengapa nenek moyang saya ada? Konsep keagamaan tidak dapat menjawab ini. Tapi Alkitab telah memberitahu manusia mengapa Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia bukan untuk menyembah Dia, sebab malaikatnya berlaksa-laksa lebih banyak dari manusia telah menyembah Dia siang dan malam. Allah menciptakan manusia tujuannya hanya satu, agar manusia itu menikmati kasih-Nya. Ketika Allah ingin manusia itu menikmati kasih-Nya, artinya Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan Allah yang adalah kasih itu sendiri, ketika menciptakan segala sesuatu, lihatlah urutan penciptaan itu dengan jenius. Dia menciptakan langit dan bumi, Dia membentangkan Syamayim, Dia membentangkan langit ini, Dia membentangkan bumi, Dia isi, Dia hidupi. Lalu ketika semua itu sudah baik, kemudian di hari terakhir ketika semua yang baik itu selesai, baru diciptakanlah manusia untuk menghuni yang baik itu. Artinya apa? Alam semesta ini dicipta untuk kamu, bukan kamu yang dicipta untuk menghuni itu. Dunia ini yang diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk bumi. Jadi semua yang ada di semesta ini diciptakan untuk kita oleh Allah. Dan ketika Ia ciptakan pada hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, dan Allah melihat semua itu baik, maka semua yang baik itu, yang adalah tanda kasih-Nya, kemudian pada akhirnya diberikan kepada manusia dengan sabdanya, beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi. Dan bukti Allah menciptakan kita untuk menikmati kasih-Nya adalah Dia memberikan semua yang baik yang ada di bumi ini buat manusia. Dan ketika Allah telah menciptakan manusia itu dengan sempurna, Allah berkata bahwa Aku telah mengasihimu dengan begitu rupa. Aku mengasihimu dengan kasih-Ku yang sempurna dengan memberikan semua yang ada padaku untukmu, wahai manusia. Maka karena kasih itu kekal dan kasih itu harus saling berhubungan, maka Allah pun mau manusia itu meresponi kasih Allah. Bukan karena Allah membutuhkan kasih itu, bukan. Tapi agar kasih itu bisa berlangsung untuk selama-lamanya. Kalau ada laki-laki dan perempuan bersatu, lalu menikah, dia diperkatakan semoga hubunganmu menjadi langgeng. Artinya manusia laki-laki dan perempuan pun ketika bersatu dalam ikatan perkawinan, mereka berharap hubungan kasihnya itu langgeng terus. Maka Allah pun ketika mencintai manusia di dalam hubungan kasih, itu bukan untuk sementara tapi untuk kekekalan. Maka hubungan yang Allah buat dengan manusia sejak semula adalah hubungan yang kekal. Dan kalau hubungan itu kekal, maka manusia pun diciptakan pastilah untuk kekal. Maka ketika hubungan itu harus untuk hubungan yang kekal, maka kasih itu harus diresponi kembali oleh manusia itu. Bagaimana caranya? Manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Tapi Allah telah memberitahu, Aku mengasihimu dengan menciptakan semua ini buat kamu. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Dan Allah memberitahu manusia itu, kalau kamu mau mengasihi Aku, caranya adalah jangan makan buah pengetahuan itu.
Buah pengetahuan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah taman itu bukan untuk menguji Adam. Sebab Tuhan tidak perlu menguji manusia. Manusia pertama itu. Buah pengetahuan yang ditempatkan di tengah-tengah taman itu adalah cara yang Tuhan berikan agar manusia itu mengasihi Allah. Makanya Kristus pernah bersabda, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku." Jadi perintah untuk tidak makan buah pengetahuan itu bukanlah perintah untuk menguji Adam dan Hawa, tapi adalah cara yang Allah beritahu kepada Adam dan Hawa, beginilah caramu kalau mau mengasihi aku kembali. Jadi Adam dan Hawa diperhadapkan pada pilihan, kalau kamu mau meneruskan cintamu kembali kepadaku, caranya adalah nggak mungkin manusia menciptakan sesuatu untuk Allah, wong Allah yang ciptakan manusia. Tapi bagaimana caranya manusia itu meresponi kasih Allah? Caranya manusia itu meresponi kasih Allah adalah dengan tidak memakan buah itu. Dan pada akhirnya manusia itu ketika memakan buah itu adalah tanda dia gagal mengasihi Allah. Kegagalan dia yang mengasihi Allah itulah yang membuat hubungan kasih itu terpisah. Dan ketika hubungan kasih itu terpisah, maka hidupnya Allah terpisah dari manusia. Ingat, manusia dicipta dari debu tanah, dari adamah. Adamah itu artinya tanah. Ketika manusia dicipta dari adamah, hanya manusia satu-satunya ciptaan yang dihidupi oleh rohnya Allah, Viruah HaKodesh. Ketika itu dihidupi dengan hidupnya Allah. Ketika rohnya Allah itu menghidupi tanah liat yang dibentuk itu. Artinya apa dari hal ini? Artinya hidup manusia sejatinya bergantung kepada hidupnya Allah itu. Karena hidupnya kita datang dari hidupnya Allah. Dan ketika manusia itu terpisah dengan Allah, maka hidupnya Allah terpisah dengan hidupnya manusia. Maka semakin lama, ketika hidup manusia itu tidak sanggup menahan hidup manusia itu semakin lama, maka ketika kita berpisah dengan Allah, maka semakin lama manusia itu semakin menua dan mati. Jadi yang menyebabkan orang semakin menua adalah keterpisahan kamu dengan hidupnya Allah. Sejak semula hidupnya Allah itu menopang saya ini untuk hidup yang kekal, sebab roh Allah itu kekal. Tetapi karena kita berpisah dengan Allah, kita gagal mengasihi Dia. Kita menjadi bernoda, kita menjadi najis. Maka hidupnya Allah keluar dari kita. Maka hidupnya kita ini tak mampu lagi menahan tubuh kita ini. Maka semakin lama manusia itu semakin menua dan pada akhirnya mati. Dosa yang lahir dari kegagalan mengasihi Allah itulah yang membuat kita mengalami kematian. Apa arti kematian? Arti kematian adalah keterpisahan dari kehidupan. Siapa kehidupan itu? Allah itu sendiri. Jadi kematian itu bukan sekedar kamu sakit lalu mati. Itu dampak yang kemudian. Penyebabnya mula-mula adalah kita berpisah dari Allah sang hidup itu. Ketika kita berpisah dari Allah sang hidup itu, itulah yang disebut dengan kematian. Maka ketika itu terjadi, ketika manusia berpisah dari Allah, manusia itu tidak lagi menikmati kasih Allah, tapi manusia itu menikmati egonya sendiri, maka kehancuran pun dimulai. Manusia menderita, perempuan sakit melahirkan, laki-laki makan dari debu tanah, bersusah payah dari debu tanah. Semua yang ada di dalam tanah ini pun terkutuk. Adam diciptakan dari tanah, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa kata Allah? Arura ha'adama, terkutuklah tanah. Karena engkau, maka semua yang ada di tanah ini pun ikut terkutuk sebab dosa manusia. Jadi Tuhan tidak pernah ciptakan kamu untuk mati. Kamu harus tahu ini. Jangan pernah berpikir, Tuhan ciptakan saya untuk ditakdirkan 50-60 tahun, setelah itu saya mati, lalu sudah begitu aja. Tidak. Itu ideologi iblis. Tuhan tidak pernah ciptakan kamu untuk
dimatikan. Dia itu sumber kehidupan, maka yang keluar dari dirinya hanyalah hidup. Jadi Tuhan tak pernah ciptakan kamu untuk dimatikan, tapi mengapa ada kematian? Inilah yang tak bisa dijawab oleh semua agama di seluruh dunia ini. Konsep agama lain mengatakan kematian adalah takdir. Tuhan tidak pernah menciptakan kamu untuk dimatikan. Kalau Tuhan menakdirkan kamu untuk dimatikan, mengapa Ia menciptakan kamu? Apakah kamu boneka? Tidak. Mengapa ada kematian? Itulah hal yang tak bisa dijawab oleh apapun keagamaan di dunia ini selain daripada Kristus itu sendiri. Mengapa ada kematian? Karena dosamu. Dosalah yang membuat kita mati, dosalah yang membuat kita terpisah dari Allah, dan dosalah yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah itu. Dan kalau kita tahu betapa mengerikannya dosa itu, kita tidak akan menjual diri kita, kehendak kita kepada dosa. Dampak dosa yang mula-mula itu terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang itu kepadamu?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon pengetahuan kepadaku dan aku makan." Ini dampak dosa. Ketika Adam makan buah itu, siapa yang dia salahkan kepada Allah? Siapa? Siapa? Hawa? Salah. Allah sendiri. Perempuan yang kau berikan itu. Bahkan untuk sesuatu yang tidak Allah kerjakan, akibat dari dosa dia menyalahkan Allah. Bukankah kita begini setiap hari? Untuk Allah yang tidak lakukan, nenek moyang kita telah menyalahkan Allah. Inilah dampak dosa yang begitu kurang ajar. Inilah dampak dosa yang harus disadari oleh manusia. Untuk sesuatu yang Allah tidak kerjakan, tapi karena dosa merusak kita, kita menyalahkan Dia untuk apa yang Dia tidak pernah lakukan. Itu bukan hanya terjadi di zaman kita, itu sudah terjadi di masa nenek moyang kita. Dan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia menyalahkan Allah untuk apa yang Allah tidak lakukan. Padahal Allah menciptakan manusia, Dia menanyainya dengan begitu lembut, "Di manakah engkau? Apakah engkau makan dari buah pohon pengetahuan yang kularang untuk dimakan?" Dia tanya baik-baik, tapi dosa di dalam diri Adam membuat dia ingin melawan Allah dengan menyalahkan Allah. Ini dampak dosa itu. Kalau kita tahu dampak dosa itu begitu mengerikan, kita tidak akan memberikan diri kita kepada Dia. Dosa inilah yang membuat Adam dan Hawa gagal menikmati kasih Allah itu. Demikian juga dengan kita keturunan Adam. Dosa inilah yang membuat kita gagal melihat kasih Allah. Dosa inilah yang membuat manusia tidak mau datang ke gereja karena dia kepahitan kepada Allah. Dosa inilah yang membuat manusia menuntut Allah. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia bandingkan dirinya dengan manusia lain tanpa mengerti kasih karunia Allah di dalam apa yang Allah kerjakan. Allah tidak pernah memikirkan keuntunganmu. Allah selalu memikirkan keselamatanmu. Jadi untuk hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena Allah yang pernah salah. Karena Allah tidak pernah dalam posisi yang salah, tapi kitalah yang salah memahami Dia. Inilah dampak dari dosa. Kita gagal memahami Dia, kita gagal mengerti Dia karena begitu besar kuasa dosa di dalam diri kita. Tetapi karena Allah kita yang adalah kasih itu, yang sempurna di dalam kasih-Nya,
Dia tahu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dia tetap ciptakan. Kenapa? Karena ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia menjanjikan satu hal. Apa yang dia janjikan? Apa yang Allah janjikan kepada Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa rusak? Apa yang Allah janjikan? Apakah Allah akan menjanjikan aku akan memberikan kepadamu suatu agama? Tidak. Jadi don't trust religion. Jangan percaya agama. Karena Allah tidak pernah menjanjikan agama sebagai solusi dari kejatuhan manusia itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu sistem. Tuhan tidak pernah menjanjikan suatu kepercayaan ataupun suatu ideologi. Tidak. Tapi apa yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa? Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Anak laki-laki. Anak laki-laki inilah yang dijanjikan oleh Allah sebagai penghiburan kepada kejatuhan manusia itu. Dan selama hampir 2000 tahun, seluruh para nabi bernubuat tentang anak laki-laki ini. 1250 tahun sebelum Yesus lahir, Musa mengatakan anak laki-laki itu akan datang dari tengah-tengah bangsamu, wahai Israel keturunan Yakub. Daud 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir berkata, nanti anak laki-laki itu ketika tangan dan kakinya dipaku dalam Mazmur 22, ia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Kepada Nabi Mika 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, dia berkata, anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba di Bethlehem. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Yesaya menubuatkan anak laki-laki itu akan dihina, dicaci, dan dia akan disalibkan di antara dua orang penjahat. Dan dia mengalami hal demikian bukan oleh karena pelanggarannya, tapi oleh karena kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya. Kesalahan apa? Kesalahan nenek moyang kita itu yang gagal mengasihi Allah itu. Kepada Yeremia, kepada Yehezkel, kepada Hosea, Allah menubuatkan banyak hal tentang anak laki-laki itu. Dan 2000 tahun lalu, lahirlah anak laki-laki ini. Di sebuah kota yang dimaksudkan Mika di Bethlehem. Dari keturunan perempuan yang diberikan kepada Adam. Yang dijanjikan kepada Adam. Dari keturunan Yehuda yang dijanjikan kepada Musa. Dan dia lahir. Dia diasingkan ke Mesir seperti yang dinubuatkan kepada Hosea. Dan anak laki-laki ini ketika dia lahir diberi nama Yesus yang disebut Kristus dari Nazaret. Apa yang dilakukan anak laki-laki ini sehingga dia bisa menjadi solusi atas kejatuhan manusia ke dalam dosa? Apa yang dilakukan Yesus Kristus ini sehingga dia menjadi solusi atas kejatuhan manusia ke dalam dosa? Ingatlah sejak semula engkau dan saya diciptakan untuk hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal itu dihalangi oleh karena dosa kita. Dosa itulah dan kematian yang keluar dari dosa itulah yang membuat kita gagal mengalami hidup yang kekal itu. Maka Yesus Kristus ini datang untuk mengembalikan kita kepada hidup yang kekal itu dengan cara apa? Membayarkan dosa dan mengalahkan kuasa dosa yang adalah kematian. Dosa adalah hutang. Dosa adalah hatah dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Dosa adalah hutang. Hutang apa? Dosa itu adalah hutang kita gagal mengasihi Allah. Maka Kristus dalam ketaatannya di kayu salib kepada Bapanya, ia taat sampai mati di kayu salib.
ia sempurna dalam mengasihinya kepada Bapaknya, maka kegagalan kita mengasihi Allah itu dilunasi di dalam keberhasilan Kristus mengasihi Sang Bapa. Maka di dalam Dialah hutang kita untuk mengasihi Allah dilunasi oleh Kristus ketika ia berhasil mengasihi Bapaknya. Maka hutang dosa dipakukan di atas kayu salib, karena kayu salib adalah tanda ketaatan tertinggi dari Kristus. Dan selain membayarkan hutang dosa melalui kasih-Nya Kristus yang sempurna itu, ketidaktaatan manusia dibayarkan oleh karena ketaatan Kristus. Maka kejatuhan manusia ke dalam dosa akibat ketidaktaatan Adam itu digantikan oleh ketaatan Kristus. Maka siapapun yang percaya kepada Kristus akan memperoleh pembenaran dari keberhasilan Kristus itu. Tapi selain membayarkan hutang dosa itu, satu hal yang lebih ajaib dan yang paling penting yang Kristus lakukan adalah Dia mengalahkan kuasa dosa itu. Upah dosa adalah maut, sengat maut adalah dosa. Maka bagaimana cara Kristus mengalahkan kematian itu? Dia mengambil daging. Karena ketika Dia menjadi Allah, karena ketika Dia roh, Dia tidak bisa mati. Maka Dia mengambil rupa manusia agar Dia bisa memasuki kematian itu. Dan ketika Dia memasuki kuasa kematian itu, Dia merusak, mengalahkan kuasa kematian itu, dan membuktikan bahwa Ia menang melalui kebangkitannya. Dan ketika Ia bangkit, Ia berseru kepada dunia, "Wahai manusia yang akan mati, lihatlah aku telah mengalahkan kematian, maka hidup yang kekal dapat kuberikan kepadamu." Maka betullah yang dikatakan Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang enggak ada di Injil itu unjuk-unjuk ada hidup yang kekal, langsung tiba-tiba diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sudah sejak semula diberikan kepada manusia, tapi itu terhilang akibat dosa dan kematian manusia. Tapi Kristus datang ke dunia ini melunasi dosa itu di atas kayu salib dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Maka penghambat kita kepada hidup yang kekal yang adalah dosa dan kematian itu telah dilunasi dan telah ditaklukkan dan telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Maka tujuan Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal itu hanya dapat dipulihkan di dalam Dia yang bernama Yesus Kristus itu. Jadi kalau kamu mau untuk hidup seperti sejak semula di dalam tujuan dan maksud Allah, datanglah kepada Yesus Kristus itu, karena Dialah yang dapat menjadi jalan untuk pemulihan itu. Maka di dalam di Wahyu 21 dikatakan apa? Ada langit dan bumi yang di mana Kristus menjadi lampunya dan Bapaknya adalah terangnya. Jadi pemulihan itu hanya ada dalam Kristus. Inilah alasanmu dicipta dan itulah alasan Yesus Kristus itu datang. Apapun agama orang di dunia, apapun kepercayaannya, mau dia Buddha, Hindu, apapun dia, dari perempuan manapun dia dilahirkan, tujuan manusia hanya satu, hidup. Orang berlomba kaya itu demi hidupnya. Orang rela bunuh orang mempertahankan hidupnya. Orang rela tamak, curi uang, korupsi, itu demi hidupnya. Orang rela menipu demi hidupnya. Yang dikejar manusia itu bukan kekayaan, bukan. Hidupnya. Sehingga di dalam kelicikannya dia berusaha mempertahankan seperti Adam dan Hawa. Dia berusaha mempertahankan hidupnya dengan mengambil daun pohon ara. Manusia pun berusaha mempertahankan hidupnya dengan berusaha melakukan semua hal. Jadi yang diinginkan oleh manusia itu hanya satu, hidup. Dan yang ditakuti manusia pun hanya satu, kematian.
Maka orang sakit asam urat pergi ke Singapura. Sakit kepala pergi ke Penang. Sakit parah, ada banyak duit, pergi ke rumah sakit mahal-mahal. Agar apa? Agar hidup. Takut mati dia. Kalau keinginan manusia adalah hidup, dan semua manusia di dunia ini berlomba-lomba hidup dengan cari uang begitu rupa. Dan kalau ketakutan manusia adalah kematian, mengapa engkau menolak Yesus Kristus yang telah hidup dan telah mengalahkan kematian? Yesus Kristus telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Dan ia telah menganugerahi hadiah yang terbesar yang sempurna, yaitu hidup yang didambakan manusia. Oleh karena itu kita kaya di dalam Dia. Makanya dikatakan kita kaya di dalam Kristus. Karena apa? Karena hidup itu yang bisa dan mampu diberikan Kristus itu. Sekaya sebanyak apapun uang orang itu nggak bisa buat dia nggak mati. Siapakah orang yang paling kaya nggak mati? Di manakah Herodian? Di manakah Herodes Agung? Di manakah pemimpin Confucius dinasti Tiongkok? Di manakah Cleopatra? Di manakah Hadrian? Di manakah Pontius Pilatus? Di manakah Herodes yang agung? Di manakah imam besar Kayafas? Di manakah mereka semua hari ini? Di bawah kakimu. Di dalam tanah. Bahkan semua yang dia miliki, kuasa, pengaruh, uang, itu tak mampu menghadiahi dia hidup yang dia inginkan. Tapi Yesus Kristus telah menjadi sumber sukacita yang besar bagi dunia. Dia telah bangkit dari mati. Dalam sejarah dunia, 500 orang melihat dia telah hidup dari mati. Karena semua orang melihat dia telah mengalahkan kematian. Bahkan murid-muridnya telah melihat betapa ajaibnya kebangkitan itu. Maka murid-muridnya pun tidak takut menghadapi kematian. Murid-muridnya rela mati demi Kristus karena mereka berkata, Tuhanku telah mengalahkan apa yang paling kita takuti. Lalu mengapa aku takut mati? Sebab Tuhanku telah mengalahkan kematian itu. Di dalam hal itulah kita kaya. Hadiah yang sempurna. Tapi kalau kamu tidak bisa memahami ini, kuasa dosa di dalam kamu lah yang menutupi batinmu. Dalam istilah Yunani ada namanya nous, kesadaran spiritual akan kekekalan dalam Allah. Banyak orang tidak mau peka kepada hal ini. Karena apa? Dia tidak memberi perhatian. Oleh karena itu sadarilah bahwa hakikatmu ada di dunia ini adalah untuk hidup yang kekal. Dan tanpa munafik, kamu pun sedang memperjuangkan itu dengan usahamu di dalam dunia ini. Dengan berlomba-lomba kaya, berlomba-lomba kejar pengaruh. Tapi kamu bagaimanapun juga, kamu tidak akan bisa memperoleh itu. Sebab Kristus berkata, di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Maka rendahkanlah dirimu. Dan akuilah bahwa hanya Dia yang mampu menolongmu. Maka kalau dengan begitu, nanti di sesi 2 saya akan melanjutkan kepada hal apa? Bagaimana cara menghidupi Dia? Bagaimana cara mengikut Dia? Bagaimana lakunya mengikut Dia itu? Kalau kita mengerti bahwa hanya Kristus yang dapat menolong kita, kalau kita mengerti hanya Dia yang dapat memberikan kita hidup, hanya Dia yang dapat menuntaskan kematian yang kita takuti, maka sekarang bagaimanakah caranya kita memperoleh keselamatan itu? Nanti di sesi 2 itu yang akan saya bahas. Tuhan memberkati.